Hai teman-teman, kali ini kami akan menjelaskan tentang konferensi meja bundar. Yuk simak penjelas kami. Konferensi meja bundar dilaksanakan di Den Haag, Belanda pada 23 Agustus 1949 hingga 2 November 1949 antara perwakilan Republik Indonesia, Belanda, dan BFO yang mewakili berbagai negara yang diciptakan Belanda di Kepulauan Indonesia. Tujuan konferensi ini untuk mengakhiri konflik Belanda-Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 1945, menyelesaikan sengketa antara Indonesia-Belanda sekaligus memperoleh pengakuan kedaulatan Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Latar belakang KMB ini pada 18 Desember 1948, Belanda melakukan agresi militer 2 terhadap Indonesia dan melanggar perjanjian Renville yang telah disepakati bersama. Sebelumnya, Belanda juga melancarkan agresi militer 1 sebagai bentuk pelanggaran Linggarjati. Agresi militer 2 Belanda mendapat kecaman dari PBB dan dunia internasional. Terlebih lagi, Belanda menangkap sejumlah pemimpin Indonesia termasuk Soekarno, Muhammad Hatta, Haji Agus Salim, dan beberapa menteri kabinet yang tengah bertugas di ibu kota sementara, Yogyakarta. Pada 28 Januari 1949, Dewan Keamanan PBB mengatur Belanda dan menuntut pengembalian seluruh petinggi RI serta memulihkan pemerintahnya. Kemudian pada 4 April 1949 digelarilah Perundingan Roem-Royeng I antara Belanda dan Indonesia. Perundingan ini berakhir pada 7 Mei 1949 dan menghasilkan beberapa kesepakatan antara bin setujuannya pelaksanaan KMB di Den Haag. Kembalinya pemerintah Indonesia ke Yogyakarta pada 6 Juli 1949 dan kegiatan Sejanta. Berikut adalah tokoh-tokoh yang berperan dalam konferensi meja bundar. Dalam KMB, Willem Drees merupakan ketua KMB. Delegasi dari Indonesia diketuai oleh Muhammad Hatta. Perwakilan dari BFO yang merupakan kumpulan negara federal hasil bentukan Belanda di Indonesia ialah Sultan Hamid II. Perwakilan delegasi dari Belanda ialah Johannes yang menjabat Menteri Seberang Laut. Perwakilan Komisi PBB untuk Indonesia atau UNCI, Tom Critchley. Berikut ini merupakan isi dari KMB dilansir dari situs Kemdikbud, yaitu sebagai berikut. Adapun hasil dari KMB sebagai berikut. Setelah hasil konferensi diumumkan, pihak RI dan BFO kemudian menandatangani persetujuan konstitusi RIS. Persetujuan ini dilakukan pada tanggal 29 Oktober 1949. Sementara penandatanganan naskah penyerahan kedaulatan diadakan 2 kota, yaitu Amsterdam dan Jakarta. Dampak penyelenggaraan KMB adalah Indonesia mendapatkan kedaulatannya, di mana penyerahannya berlangsung pada tanggal 27 Desember 1949.